Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Tapi jangan pernah kita merusak bangsa dan negara. Begitu juga kita teriak, hidup Indonesia, jayalah selamanya Indonesiaku, jayalah selamanya bumi pertiwiku, tumpah darahku, Indonesia NKRI harga mati, teriakkan sekeras-kerasnya, tapi jangan injek-injek ajaran agama. Betul atau betul? Jadi cinta kepada bangsa dan negara, kita umat Islam jangan pernah menginjak-injak ajaran agama. Begitu juga kita umat Islam yang hidup di Indonesia juga jangan merusak bangsa dan negara. Enak hidup, maka hidup jangan ribet-ribet. Udah ketika terjadi kasih sayang antara satu yang lain, insya Allah damai hidup ini. Karena kedamaian, ketentraman, kerukunan, persatuan adalah salah satu daripada amal yang teramat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah banyak diceritakan dalam kisah-kisah masa lalu para jamaah. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Pak Bu, itu ada seseorang yang di hari itu dikabarkan oleh malaikat maut kepada Nabi Sulaiman bahwa itu orang hari itu sudah sampai kepada ajalnya. Artinya kontrak kehidupannya, kehidupan dunia ini sudah habis. Akan tetapi kematiannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah sifat dan jiwa kasih sayang. Jadi pada suatu hari para jamaah, Nabi Sulaiman kedatangan tamu, yang dimana tamu itu mengabarkan bahwasanya si itu salah satu daripada umat Nabi Sulaiman, salah satu daripada sahabat Nabi Sulaiman. Hari itu sampai kepada ajalnya, hari itu sampai kepada kematiannya. Setelah itu orang yang mengabarkan ini pergi. Siapa yang mengabarkan? Yaitu malaikat maut yang menjelma sebagai manusia. Namanya informasi kematian. Yang memberikan informasi malaikat maut, malaikat Israel, kira-kira hoa atau tidak? Kira-kira hoa atau tidak? Yang memberikan kabar tentang kematian seseorang, malaikat maut langsung yang mengabarkan hoa atau tidak? A1. Lalu setelah malaikat maut berpamitan para jamaah, namanya Nabi Sulaiman dapat kabar bahwa salah satu daripada umatnya ini meninggal dunia di hari itu. Seperti orang perumahan sini kalau dengar orang meninggal melayat atau melayat bro? Melayat. Datanglah Nabi Sulaiman menuju tempat orang yang dimaksudkan tadi. Ternyata dilihatin dari jauh itu orang masih beraktivitas, itu orang masih dalam keadaan hidup. Lalu kemudian Nabi Sulaiman balik lagi. Barangkali bukan hari ini kali ya, istilah bahasa kita. Besoknya Nabi Sulaiman datang lagi, Pak, mendatangi itu orang mau melayat, ternyata orangnya masih hidup. Lalu kemudian hari berikutnya melayat lagi, ternyata orangnya masih hidup. Padahal informasi teramat sangat luar biasa. Yang datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah malaikat maut, malaikat Israel alaihissalam, yang membawa kabar kematian, akan matinya seseorang. Ternyata kok tetap masih hidup. Nabi Sulaiman penasaran, Pak. Bertanyalah kepada itu orang, 3 hari yang lalu kau punya amal apa? Ini orang menjawab, seperti kebiasaanku setiap hari, tidak ada yang lebih. Coba kau ingat kembali, kau ingat-ingat lagi, 3 hari yang lalu kau punya amal apa? Lalu kemudian ini orang ingat bahwasanya 3 hari yang lalu di saat perutnya lapar, datanglah ini orang mendatangi orang yang jualan makanan. Sesampainya warung atau orang yang jualan makanan ini, lalu kemudian berilah sebungkus makanan. Dibawalah pulang itu sebungkus makanan, Pak Bu. Ketika dia berjalan menuju tempat tinggalnya, diikuti seekor anjing. Ketika itu orang berhenti, anjing itu ikut berhenti. Ketika orang itu berjalan, anjing itu ikut berjalan, hingga sampailah ke rumahnya. Dan ketika makanan sebungkus itu dibuka, anjing menunjukkan bahwa dirinya juga kelaparan. Lalu kemudian dengan jiwa dan sifat kasih sayang yang teramat sangat luar biasa, tidak hanya kepada sesama umat manusia, bahkan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kasih sayang yang teramat tulus.
dibagilah itu makanan sebungkus, yang separuh dimakan, yang separuh disedekahkan kepada seekor anjing yang kelaparan. Dari amal itulah Allah menunda kematiannya. Makanya tanamkan kasih sayang dalam hati kita. Orang-orang yang menanamkan kasih sayang dalam dirinya, insya Allah akan mendapatkan hati yang selamat. Makanya kalau kita membaca maulid, di situ ada kalimat qalbin salim faqad hudiya ila syaratin mustaqim. Dengan hati yang selamat, maka akan menunjuki kita ke jalan yang lurus, ke jalan keselamatan, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.